Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini kita dikumpulkan di sebuah tempat yang mana sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam memperingati 100 hari wafatnya almarhum al-maghfurlah Haji Samlan Idris bin Idris. Mudah-mudahan al-maghfurlah almarhum dicurahkan rahmat oleh Allah, diampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan oleh Allah kebun daripada kebun surganya insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Orang-orang yang telah mendahului kita, mereka telah mengetahui hakikat kehidupan di dunia ini. Mereka yang telah wafat, mereka yang telah mendahului kita, mereka telah mengetahui hakikatul hayah. Mereka telah mengetahui hakikat kehidupan, yang mana pernah suatu hari Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, orang yang paling panjang umurnya daripada kalangan anbiya, ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bagaimana menurut engkau hidup di dunia?" Maka beliau mengatakan, orang yang paling panjang umurnya, ad-dunya, dunia itu kata beliau seperti sebuah bangunan, walaha baban, dan dia mempunyai 2 pintu. Saya masuk dari satu pintu dan saya keluar dari pintu yang berikutnya. Itulah kehidupan di dunia. Wa man 'asha mata, siapa orang yang hidup di dunia bakal menemui yang namanya kematian. Wa man mata fata, siapa orang yang telah wafat, dia telah ketinggalan dan dia telah di sana melalui berbagai macam apa yang telah dia lalui, dan dia telah menemukan apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia. Dari karena itu orang yang telah wafat, mereka mengetahui hakikatul hayah. Sekarang pertanyaannya, apakah ada orang yang masih hidup di dunia mereka mengetahui hakikatul hayah, mereka mengetahui hakikat kehidupan ini? Maka jawabannya adalah na'am. Orang yang hidup di dunia, mereka ada di antara mereka yang mengetahui hakikat kehidupan. Siapa mereka? Orang yang masih hidup di dunia, mereka sudah mengetahui arti kehidupan di dunia ini apa. Siapa mereka? Sedangkan secara realnya, secara kenyataan, orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka yang mengetahui daripada arti kehidupan di dunia. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan bahwasanya ad-dunya daru amal la jazaa fiha. Dunia ini adalah tempat beramal, bukan tempat kita menerima balasan. Wal akhirah, adapun akhirah adalah daru jazaa la amala fiha. Adapun akhirat adalah tempat bagaimana kita menerima setiap balasan yang kita lakukan, bukan tempat untuk beramal. Dari karenanya orang-orang yang mengetahui hakikatul hayah, arti dari kehidupan di dunia ini, siapa mereka? Dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, "Man arafa haqqal waqti faqad adraka haqiqatal hayah." Siapa orang yang mengetahui dan siapa orang yang bisa menghargai kemuliaan waktu hidup di dunia ini, maka dia telah memahami arti kehidupan di dunia ini.
Kenapa demikian? Karena al-waktu huwal hayah. Waktu itulah kehidupan. Waktu yang kita lalui itulah kehidupan. Dan waktu itu terbagi kepada 3. Waktu yang telah lalu dan kita tidak bisa mengulangnya. Waktu yang saat ini itu semua tidak akan pernah langgeng untuk kita. Semuanya cepat berlalu. Siapa di antara kita yang mampu mengembalikan jam 8 pagi tadi? Tidak ada yang mampu. Sekaya apapun seseorang hidup di dunia tidak akan pernah bisa membeli waktu yang telah terlewatkan. Bagaimanapun kekuasaan yang dia miliki tidak akan pernah mampu untuk membeli waktu yang telah terlewatkan. Dari karenanya al-waqtu, yaitu waktu yang ada pada saat ini, la yadum, tidak akan pernah selama-lamanya bisa seperti itu saja, semuanya bakal berlalu. Dan waktu yang akan datang kita tidak ada yang tahu bagaimana kita memperlakukannya dan bagaimana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang mukmin selalu mempergunakan kesempatan yang ada di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya kita harus menghargai waktu. Kita harus menghargai waktu. Jangan sampai waktu yang berlalu dari kita begitu saja. Jangan sampai. Waktu itu tak ternilai harganya jika kita pergunakan di dalam ketaatan. Dan waktu itu akan menjadi sebuah kerugian bagi orang yang menyia-nyiakannya. Dan waktu itu menjadi sebuah penyesalan bagi orang yang mempergunakannya di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu mari kita sama-sama di dalam memperingati 100 hari almarhum Haji Samlan Idris ini kita mengingat kembali sebagaimana beliau telah mendahului kita, wa inna lahiqun antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Kalian udah duluan di sana merasakan dan mencicipi kematian, kita pun akan seperti mereka. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah menunjukkan bagaimana keluarga almarhum adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama. Sehingga mereka mengingat 100 hari wafatnya almarhum. Mereka mengingat wafatnya almarhum sehingga mengirimkan berbagai macam pahala. Apa yang kita lakukan pada saat ini dari awal qiraat Yasin, membaca Yasin, kemudian maulid dari Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kemudian nantinya tahlil yang kita baca, doa yang kita kirimkan, makanan yang akan disuguhkan kepada kita. Semua apa yang dilakukan oleh sahibul bait dikirimkan kepada almarhum Haji Samlan Idris ini akan sampai kepada beliau. Dan ketahuilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ummati ummatun marhumah. Umatku ini spesial kata Nabi Muhammad. Umat yang sangat disayang oleh Allah. Beda dengan umat yang sebelumnya. Apa itu keistimewaannya wahai Nabi Muhammad? Ada kata Nabi Muhammad di antara umatku yang ketika meninggal dunia membawa dosa sebesar gunung. Ini sudah tidak bisa lagi, sebesar gunung membawa dosa. Tapi subhanallah ketika hari kebangkitan maka dosanya tersebut telah hilang semuanya. Kenapa? Apa yang membuat dosanya tersebut hilang? Padahal sebesar gunung. Kalau hanya di sana sebesar binatang, nyamuk atau apa di sana kecil bisa dihilangkan. Tapi sebesar gunung, apa yang membuat si mayit tersebut di sana dihapuskan segala dosanya? Apa kata Nabi Muhammad? Bistighfaril ahya lil amwat. Karena orang yang masih hidup memintakan ampun bagi orang yang telah meninggal dunia. Wah, kita pada saat ini berkumpul tujuannya adalah bukan apa-apa. Tujuan kita untuk mengirimkan, untuk meminta kepada Allah agar disampaikan semua pahala apa yang kita lakukan ini kepada almarhum. Untuk disampaikan bukan hanya almarhum yang dapat, maaf. Kalau kita mengerti doa arwah, kalau kita mengerti doa haul, itu semua adalah bukan hanya kepada almarhum tersebut, akan tetapi wa ila arwahi abaina, orang-orang yang telah mendahului kita, baik ayah kita, baik kakek kita, baik datuk kita, baik njit kita, wa ummahatina, baik ibu kita ataupun nenek kita ataupun siapa yang di atas dari kita. Kemudian wa ikhwanina wa akhawatina wa jami'i qarabatina, saudara-saudara kita, baik laki ataupun perempuan dan semua daripada kerabat kita. Baru wa jami' amwatil muslimin wal muslimat, secara tidak langsung orang-orang yang mana di sana ada hubungan kekerabatan dengan kita, dengan hadirnya kita di majlis seperti ini, mereka mendapatkan bahagian pahalanya. Akan tetapi wabil khusus kepada almarhum yang mana kita berkumpul karenanya, dan itu disampaikan oleh Allah.
Bistighfaril ahya lil amwat. Karena di sana ada orang yang masih hidup memintakan ampun. Bukankah kita di sini berkumpul memintakan ampun kepada Allah untuk si fulan, memintakan agar Allah mencurahkan rahmat karena dia saat ini tidak perlu dunia. Hadiah terbaik bagi orang yang hidup kepada orang yang meninggal apa? Mobil, bukan mobil. Handphone bukan handphone, emas bukan emas, sebidang tanah bukan itu. Hadiah terbaik bagi orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal dunia adalah nilai-nilai ibadah pahala yang kita kirimkan. Itu yang mereka damba-dambakan. Itu yang mereka dambakan. Dari karena itu tadi kita katakan man asyamat, siapa orang yang hidup bakal mati. Wa man mata fat, siapa orang yang meninggal dunia dia telah mengetahui apa yang telah dia lewatkan daripada amal soleh selama hidup di dunia. Dari karena itu tidak ada penyesalan yang paling dalam yang dirasakan oleh orang yang telah meninggal dunia, melainkan adalah waktu yang dia lalui begitu saja. Oh, ini pembelajaran bagi kita. Ini subhanallah, sahibul bait almarhum mendapatkan karunia terbesar dari Allah. Kenapa? Karena keluarganya masih mengingatnya. Sekarang yang kita pertanyakan, bagaimana kalau kita wafat? Apakah keluarga kita masih mengingat kita? Naam, saat kita meninggal dunia mereka menangis. Karena yang namanya perpisahan itu sangat menyakitkan. Naam, mereka menangis, akan tetapi 1 minggu setelah wafatnya kita, adakah mereka ingat dengan kita? 25 hari setelah kita wafat, adakah mereka masih mengenang kita? 40 hari setelah kita wafat, adakah di sana tangisan yang ketika kita wafat pertama kalinya masih ada di rumah tersebut? Tidak ada lagi tangisan, yang ada adalah senyum. 100 hari setelah kita wafat, adakah di sana kesedihan masih ada di dalam diri mereka? Seandainya ada, tidak akan terus menerus. Artinya apa? Kita berpikir tidak ada yang bisa menemani kita di alam kubur melainkan adalah amal kita sendiri. Dari karenanya Jibril memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad dan kita semua, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, kematian pasti akan datang menjemputmu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Silahkan engkau beramal sesukamu. Engkau udah tahu mana yang wajib, mana yang haram, mana sunnah, mana makruh. Silahkan. Tapi ingat, hari pembalasan itu bakal datang. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariguh. Cintailah siapapun yang ingin kau cintai. Ingat, kematian akan memisahkanmu dengan orang yang kau cintai. Hanya satu yang tidak akan pernah memisahi kita, amal kita. Ilmu yang pernah kita tuntut selama di dunia, dia akan datang nantinya di alam kubur. Dari karenanya nih beruntung sahibul bait, almarhum Haji Samlan. Beruntung punya keluarga, punya kerabat yang masih mengingat beliau. Sehingga Nabi kita Muhammad mengatakan, laulal ahya lahalakatil amwat. Jikalau bukan karena orang yang masih hidup, tuh orang yang meninggal dunia bakal binasa. Tapi ada masih orang yang masih hidup memintakan ampun, kemudian semua pahala dan lain, it'amut ta'am, memberikan makanan pahalanya dikirim kepada almarhum dan almarhumah, kemudian di sana hadiah dan lain sebagainya, kemudian salawat dan lain sebagainya, semuanya dikirimkan kepada mereka dan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam sebuah kitab bahwasanya ada seseorang yang mana di sana ketika dia ingin sholat ke masjid melalui sebuah alqah. Ada alqah itu mengingatkan kita kematian. Bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengingat kematian. Karena ibadah apabila dilakukan dengan cara mengingat kematian itu lebih membekas di dalam diri seseorang daripada ibadah dari seseorang hamba yang lupa dan lalai dari kematian. Maka dari karena itu Nabi Muhammad sering apabila beliau ingin melaksanakan sholat, beliau berpesan di samping mengatakan istau sufufakum wa tarasu, ratakan dan luruskan shaf. Ada lagi satu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, apa itu? Sallu salatal muwaddi'. Salatlah kalian seperti salat orang yang akan berpisah dari dunia. Orang kalau salat subuh, kalau udah ada pemberitahuannya jam 6 kita wafat, mungkin sholat subuhnya beda dengan sholat subuh sebelumnya. Sholat subuhnya seakan khusyuk. Kenapa? Dia bakal tahu jam 6 bakal meninggal dunia. Tapi yang namanya kematian misteri ilahi. Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ente orang tidak ada yang tahu bagaimana besok. Dan ente orang tidak ada yang tahu di bumi mana kita bakal meninggal dunia. Dan hidup pasti bakal kita menemui itu. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kematian pasti akan menjemput kita.
Orang pintar bukan orang yang takut dari kematian. Tapi orang yang pintar adalah orang yang sangat arif di dalam mempersiapkan bekal untuk kematian. Jangan takut dari kematian, semuanya bakal mati. Tanawwa'atil asbab, sebabnya macam-macam. Ada yang kena virus, ada yang kena penyakit, ada yang komplikasi, ada yang macam-macam, ada yang tidak ada sakit sedikit juga pun meninggal dunia. Tanawwa'atil asbab, sebabnya macam-macam. Wal mautu wahidu, yang namanya mati tetap satu, mati. Khalas. Jangan takut dari kematian, tapi yang kita takutkan persiapan apa yang udah kita siapkan dari sekarang nih sampai kematian. Apa persiapan apa? Orang yang kaya raya bakal mati, penguasa bakal mati, semuanya bakal meninggal dunia. Tapi persiapan apa yang kita siapkan? Terus kekayaan mereka yang dulunya mereka miliki di dunia, apakah di sana sampai ke alam kubur akan menemani mereka? Lah. Kekuasaan mereka hanya sampai di lubang kubur. Setelah itu selesai, semuanya sama di sisi Allah. Mau apa kita? Mau lari kemana? Kalau kita takut dari orang lain, kita akan menghindar darinya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, jangan menghindar dari Allah. Datang kepada Allah. Tidak ada tempat pelarian melainkan kita untuk Allah. Ainal mafar? Mau kemana? Kembali kepada Allah. Anak-anak muda, jangan disia-siakan waktu kalian. Isi waktu kalian, karena sesungguhnya yang didamba-dambakan seseorang itu adalah waktu yang telah lalu. Waktu yang telah lalu itu didamba-dambakan. Apalagi orang yang udah meninggal dunia, dia sangat mendambakan kehidupan dunia. Untuk apa? Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk membeli emas, bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Cuma satu, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku hanya ingin beramal soleh yang dulunya terlewatkan dariku. La ilaha illallah. Wah, ini orang subhanallah ketika melewati sebuah alqah, maka dia melihat di sana pemandangan, dan dia masuk ke alqah kuburan tersebut. Sayyidina Utsman radhiyallahu an apabila beliau melihat tempat pekuburan itu, beliau nangis. Nangisnya itu bukan nangis hanya sekedar berlinang air mata, nangisnya itu sampai membasahi jenggot beliau. Wah, jenggotnya Sayyidina Utsman bukan seperti jenggot kita sekarang di zaman sekarang lah. Jenggotnya beliau tebal sampai basah, itu nangisnya luar biasa dahsyat. Kenapa beliau nangis? Dan kenapa kita tiap hari lewat alqah biasa-biasa aja? Kalau kita kada sembahyang lewat alqah biasa aja, kada puasa lewat alqah biasa aja. Nah, ada orang datang ke Nabi Muhammad, ya Rasul, nasihati saya. Kata Nabi Muhammad, orang tua ente masih hidup atau belum? Udah meninggal dunia. Udah. Kalau orang tua ente udah meninggal dunia dan tidak ternasihati dengan orang tua ente meninggal dunia, nasihat apapun tidak akan pernah bermanfaat untukmu. Wafatnya orang tua adalah nasihat terbesar. Dari karenanya Hasanul Basri ketika beliau melihat ada orang yang meninggal dunia, maka beliau bertanya, kenapa ente orang menangis? Karena saya ditinggal oleh orang tua saya. Jangan tangisi orang tuanya ente, tangisi karena pintu surga udah tertutup di rumah tersebut. Karena orang tua apabila masih ada dua-duanya itu pintu surga terbuka lebar. Satu di antara mereka telah tiada, udah ditutup tuh pintu surga. La ilaha illallah. Orang tersebut setelah ziarah ke makam yang ada di alqah tersebut, Sayyidina Utsman tadi apabila beliau melewati kuburan, beliau menangis. Tapi kalau udah di majelis Nabi Muhammad diceritakan surga, diceritakan neraka, tidak ada menangis, beliau biasa-biasa aja, ketakutan biasa aja. Tapi kalau lewat kubur, beliau ketakutannya dahsyat. Luar biasa. Ditanya, kenapa wahai Utsman engkau menangis? Dan engkau ketika diingatkan dengan surga dan neraka tidak ada tangisan. Kenapa? Tidak ada tangisan seperti ini, maksudnya kenapa? Kata Sayyidina Utsman, saya teringat sabda Nabi Muhammad SAW. Apa? Kubur ini adalah tempat transit pertama sebelum ke akhirat. Ini jasad kita nih, sebelum kita ke akhirat nantinya, ini jasad kita nih dimasukkan ke dalam kubur kita. Dan itu tempat transit pertama, kata Sayyidina Utsman. Sambungannya apa? Paman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa orang yang selamat di kuburnya, setelahnya itu mudah. Orang yang selamat di kuburnya, setelahnya itu mudah. Wa man lam yanju minhu, siapa orang yang tidak selamat di kuburnya, fama ba'dahu asyad. Jangan dikira setelahnya itu mudah, lebih dahsyat lagi dari itu. Kubur itu adalah di sana patokan bagaimana keadaan kita di negeri akhirat.
Wa kubur salah satu dari dua, imma raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Bisa kebun daripada kebun surganya Allah atau salah satu lubang daripada lubang api neraka. Terserah, mau kebun surga dari sekarang siapkan. Bukan ketika mati kita menyiapkannya lah, dari sekarang kita siapkan. Kalau ingin jadi lubang neraka ya silahkan dari sekarang siapkan. Korek apinya disiapkan, kayu bakarnya disiapkan dari sekarang. Kalau ingin jadi kebun surganya Allah, silahkan dari sekarang kita siapkan dengan amal soleh, dengan suratul muluk, dengan di sana suratul sajdah, dengan sedekah yang kita keluarkan, dengan tahajud yang kita lakukan dari sekarang. Bukan ketika kita meninggal dunia baru mempersiapkan. Itu tidak ada lagi persiapan. Saat meninggal dunia, itulah di sana kita menuai hasil apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian baik, kebaikannya kembali ke dalam diri kalian. Jika kalian berbuat jahat, kemaksiatan yang kalian lakukan, itu akibatnya akan kembali ke dalam diri kalian. Khalas. Jelas Allah mengatakan. Tergantung kita. La ilaha illallah. Dari karenanya, kalau kita ingin selamat di alam kubur nih, jangan sampai dari ini malam. Jangan tinggalkan lagi suratul muluk. Rasul telah mengatakan suratul muluk mani'atun min adzabil qabr. Suratul muluk adalah keistimewaannya mencegah seseorang dari siksa kubur. Dari malam ini jangan sampai ditinggalkan. Ya imma habis maghrib atau habis isya baca. Walhasil sebelum tidur baca suratul muluk. Orang tersebut subhanallah itulah yang membuat Sayyidina Utsman menangis. Kalau di neraka bakawan aja disiksa orang, ada aja kawan dihiga, kawan bahari buntut ada aja kawan dihiga, kawan bahari nyawang ayam masih ada dihiga, kawan bahari nyabu masih ada, kawan bahari kada bersembahyangan, kada berpuasaan ada kawan dihiga masih. Kamu punya dalam kubur, ayo mau apa? Mau keluar mana kita? Seindah apapun diatangi, diserobongi, dalam kubur bagaimana kak nasibnya kita? La ilaha illallah. Jangannya hidup kada kematian, ayo anak kayak apa kasih itu. Anak jadi hantu kah hidup silakan. Jangannya hidup kada kematian dan semuanya summa ilaina turja'un. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian begitu saja dan kalian tidak dikembalikan kepada Allah? Semuanya ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana penghambaan kita kepada Allah? Cukup udah ulama-ulama kita telah mendahului kita. Mau apa lagi kita? Satu persatu dari perwilayah meninggalkan kita. Sekarang yang ada adalah bagaya, sia-sianya aja lagi. Sisa-sisanya aja yang ada adalah al-baqiyah, baqaya, yang adanya sisa-sisa daripada ulama murid-murid beliau tersebut. Sekarang bagaimana kita dengan mereka? Kalau kita tidak mengambil sebuah iktibar dari wafatnya para ulama, ada apa dengan hati kita? Hati kita ini ada apa? Terlalu cinta dengan dunia sehingga terlalu keras hati kita, sehingga kita tidak bisa menerima kebenaran. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Orang ini seketika berada di kubur, dia tertidur, subhanallah. Ulama ini tertidur ketika ziarah ke makam, tertidur. Dan dia bermimpi di sana melihat subhanallah datang sebuah cahaya dari langit turun ke bawah. Dan semua orang rebutan dengan cahaya tersebut. Melainkan ada satu kubur yang tidak merebuti daripada cahaya itu, dia duduk di atas kuburnya santai. Semua orang rebutan. Dia tanya, apa itu cahaya tersebut? Kemudian orang yang santai di atas kubur tersebut mengatakan itu adalah pahala yang dikirimkan oleh kaum muslimin secara umum kepada orang yang telah meninggal dunia dan mereka rebutan mendapatkan bahagiannya. Dan kenapa engkau tidak merebutkan itu? Kata beliau, saya tidak perlu itu. Kenapa? Saya punya anak. Saya masih punya anak yang dia jualan minyak dan juga jualan kain. Tapi ketika dia menunggu pelanggan, dia ngaji. Dan dia niatkan pahalanya tersebut bakal saya, dan saya tidak perlu itu sedikit, yang saya dapatkan jauh lebih banyak. Kalau ente orang tidak percaya, coba jalan ke pasar ini paling pojok itu anak saya. Bangun orang tersebut, ulama itu terbangun dan dia dia ingin meyakini tentang mimpinya tersebut. Kemudian dia jalan, subhanallah memang benar ada di pojok pasar ada seorang anak pemuda yang jualan tapi sambil ngaji. Nah ini sangat jarang ditemukan orang jualan sambil ngaji. Yang ada jualan sambil biasanya ya sambil gibah,
gosip itu paling manis sudah. Gosip membicarakan keaiban orang. Ente kamu tahulah si fulan bin fulan itu ini. Si fulan bin fulan itu ini. Warisannya ini. Apa hubungannya kita dengan orang lain? Untuk apa kita membicarakan keburukan orang lain? Hah? Untuk apa? Apa kita merasa lebih sempurna dari mereka? Udah, jangan sibuk dengan keburukan orang lain. Sibukkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dalam diri kita. Itu paling manis sudah. Paling manis. Dan ketahuilah, gosip itu kebanyakan orang yang disiksa di alam kubur karena gosip. Itu diantaranya. Karena gosip itu kebanyakan orang yang disiksa di alam kubur. Setelah itu, subhanallah, di hari yang berikutnya, orang tersebut kembali melewati Alqah itu dan dia pun mampir di sana dan subhanallah ketiduran lagi sebelum subuh. Dan dia bermimpi dan mimpinya ajib, beda dari yang sebelumnya. Ternyata setelah 1 pekan dia di sana tidak datang ke kubur tersebut, mimpinya itu beda. Apa mimpinya? Mimpinya orang yang dahulunya santai di atas kuburnya, tidak ikut rebutan dengan cahaya yang turun dari langit. Ternyata orang tersebut orang yang paling pertama rebutan. Sidin tadi itu orang asalnya Kadaumpat Merabuti, timbul Sidin yang Merabuti. Ditanya kenapa? Maka pian dahulu Kadaumpat Merabuti, kenapa jadi Merabuti? Ujar Sidin, anak saya udah wafat. Anak saya yang sering baca Al-Quran sudah wafat. Dan dia tidak ada lagi mengirimkan kepada saya. Kebangun, esok harinya orang tersebut langsung pergi ke pasar, ternyata pasarnya tokonya udah tutup. Ditanya samping toko, mana orang ini? Telah wafat. Artinya apa? Apa yang kita lakukan akan disampaikan oleh Allah. Faqul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhul mu'minun. Beramallah, amal kalian akan dilihat oleh Allah, oleh Rasul dan orang-orang yang beriman. Sehingga mereka diriwayatkan itu arwah-arwah yang telah meninggal dunia tiap malam Jumat datang ke rumah yang dulunya mereka tinggal. Sampai depan rumah itu mereka datang. Apabila mereka melihat penghuni rumah dalam keadaan kebaikan, mereka bersyukur. Tapi jika mereka melihat penghuni rumah dalam kelalaian, mereka sedih. Dari karena itu bakti kepada kedua orang tua bukan hanya ketika mereka masih hidup. Bahkan mereka sudah meninggal pun masih diwajibkan kita bakti terhadap mereka. Dan tidak ada yang paling membahagiakan orang tua, cara bakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal, melainkan adalah dengan mempunyai akhlak yang baik, menjadi anak yang soleh. Karena itu adalah paling membahagiakan orang tua. Dari karenanya kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan pertemuan yang sangat singkat ini bisa merubah kepribadian kita, bisa di sisa umur kita ini, karena kita tidak ada yang tahu, entah ulun yang paling berdahulu atau pian paling berdahulu atau siapa, wallahu alam. Karena umur tidak ada yang tahu. Orang yang syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Berapa banyak orang yang mana di sana masih muda, kamin pata yusbih wa yumsi dhahikan. Berapa banyak anak muda siang malam dia ketawa di nongkinya, dengan papingnya, dengan gamenya, dengan wifi-nya. Ternyata waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Kain kafannya udah dijahit dan dia tidak sadar. Wa kam min saghirin yurtaja tula umrihim. Berapa banyak anak kecil yang kita harapkan panjang umurnya, wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal gabri. Dia telah dimasukkan di gelapnya kubur. La ilaha illallah. Dari karenanya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Pergunakan sisa umur kita dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui mutabaahnya kita kepada Nabi Muhammad, dengan cara mengkaji ilmu dari para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan almarhum Haji Salman Idris bin Idris, mudah-mudahan beliau dilimpahkan rahmatnya oleh Allah, diampuni segala dosanya, diterima segala amalnya, dan mudah-mudahan kuburnya menjadi salah satu kebun surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita, kubur kita mudah-mudahan sebelum kita masuk ke dalamnya, mudah-mudahan kubur kita menjadi kebun surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah.